Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ilhammal malaikatil muqarrabin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Segenap kawan-kawan yang saya hormati, yang saya muliakan, alhamdulillah yang bisa menyimak video ini. Tak lupa pula segenap yang saya hormati dosen pembimbing dan dosen pengampu kita, Bu Fadilah Rahman MPD. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kemudahan, memberikan keberkahan, serta memberikan kebaikan yang begitu banyak di tengah kesibukan beliau. Baik teman-teman, dan juga dosen kami, saya mohon izin, saya beserta beberapa kawan-kawan kelompok saya, saudari-saudari saya, yaitu Siti Rahma Wulan dan juga Syifa Nur Fadila, yang akan menjelaskan teknik konseling yang berkaitan dengan WDEP ya teman-teman. Sebelum saya memulai lebih lanjut, mari kita simak sama-sama video ini sebelum kita beralih kepada pengertian. Tetap di sini ya teman-teman untuk lebih nyimak ke dalamnya. Oke, baik, alhamdulillah. Kemudian kita masuk ke pengertian ya teman-teman. Secara gamblangnya ini saya pilih definisi yang berasal dari skripsi yang dibuat oleh seorang ya teman-teman. Ini dibuat oleh Mariska Regina ya pada tahun 2019 karena skripsi itu sifatnya masih ilmiah. Jadi insya Allah boleh digunakan untuk kutipan ya teman-teman. Nah jadi konseling realita, kemarin kita sudah bahas tentang konseling realita. Ini lebih khusus ke teknik WDEP ya teman-teman, atau dalam bahasa Inggris ini WDEP adalah serangkaian teknik. Kalau berbicara serangkaian berarti ada beberapa rangkaian yang lain nih. Serangkaian teknik, metode, dan instrumen yang bertujuan membantu orang untuk beralih dari perilaku yang tidak efektif menuju perilaku yang efektif. Nah, jadi WDEP itu apa? WDEP itu adalah teknik dalam konseling, teman-teman. Teknik dalam konseling ini ada beberapa rangkaiannya nanti yang akan kita jelaskan lebih lanjut. Nah, ini juga bisa dikatakan sebagai instrumen, kemudian metode juga atau cara. Bagaimana cara kita untuk mengkonseling seseorang. Nah, diberlakukan untuk apa teknik WDEP ini? WDEP ini diberlakukan agar perilaku ini sifatnya bisa lebih efektif dalam menjalankan kehidupannya. Bisa lebih jelas gitu. Mau bagaimana nih contohnya ke depannya gitu. Mau seperti apa gitu. Jadi harus ada keefektifan dalam diri seseorang itu. Nah, dalam dunia konseling itu, kalau mau menerapkan teknik-teknik yang bisa membuat seseorang lebih berperilaku efektif gitu, itu bisa menggunakan metode atau teknik WDEP ini teman-teman. Lebih seperti itu ya pengertian awalnya. Nah kemudian ini ada singkatan-singkatannya ya WDEP itu. Dari bahasa Inggris ya teman-teman. Dari W-nya itu what do you want, apa yang kamu mau. Kemudian yang W selanjutnya lagi itu maaf maksudnya yang D, WD ya kan, WDEP ya. Yang W, D, kemudian yang D-nya itu adalah what are you doing to get it, apa yang kamu lakukan untuk mendapatkan itu. Kemudian yang E-nya itu evaluate progress ya, atau progress, perencanaan evaluasi ya teman-teman. Kemudian yang P-nya itu yang terakhir adalah plan, plan ya. Penjelasan selanjutnya ada di bawah atau ada di slide selanjutnya teman-teman. Oke, baik. Kemudian di slide yang selanjutnya kita ke
teori konseling realitas, karena ini masih satu hubungan juga dengan konseling realitas. Corey pada tahun 2013 menjelaskan bahwa menggunakan akronim WDEP untuk menjelaskan prosedur utama dalam praktik terapi realita. Nah, jadi dalam terapi konseling realita ini ada tekniknya, itu namanya WDEP. Jadi ketika sesuatu yang bersifat realitas itu ada kaitannya dengan sesuatu yang sifatnya efektif. Makanya menggunakannya tekniknya WDEP nih. Sistem terapi realitas WDEP dapat digambarkan sebagai efektif, praktis, dapat digunakan, berbasis teori, lintas budaya, dan didirikan pada prinsip-prinsip manusia universal. Nah, sistem terapi realitas WDEP ini juga nih, kalau digambarkan gitu ya, ini bisa digambarkan sebagai terapi yang efektif, kemudian terapi yang praktis, dapat digunakan gitu, kemudian berbasis teori, dan lintas budaya juga dikatakan di sini, berarti cocok untuk lintas budaya nih teman-teman, dan didirikan pada prinsip-prinsip manusia universal. Jadi sifatnya itu universal, untuk siapa aja teknik ini, boleh untuk semuanya gitu. Kemudian selanjutnya sistem WDEP dapat digunakan untuk klien mengeksplorasi keinginan mereka. Nah, jadi mereka ini bisa mengeksplor. Nah, kalau dalam dunia konseling itu kan yang banyak bicara, sebenarnya yang diharuskan banyak bicara itu konselingnya teman-teman. Karena ketika dia banyak bicara berarti dia tidak ragu gitu untuk mengutarakan, untuk memberitahu semua permasalahannya kepada seorang konselor. Kemungkinan hal-hal yang dapat mereka lakukan, peluang untuk evaluasi diri, dan merancang rencana untuk perbaikan. Nah, ini poinnya di sini nih teman-teman dalam WDEP ini. Poinnya itu apa hal-hal yang mereka lakukan, kemudian peluang untuk evaluasi diri, dan merancang rencana untuk perbaikan. Dari yang mereka lakukan itu apa sih, kita inisiasi konselor nih, apa yang dapat kita berikan untuk mereka, kemudian mereka bisa melakukannya. Kemudian peluang untuk mengevaluasi diri gitu, mawas diri, memikirkan, mengevaluasi gitu. Nah, dan merancang untuk perbaikan, baik perbaikan dalam waktu dekat ataupun perbaikan yang akan datang. Kemudian berkamuskan teori pilihan. Sistem WDEP membantu orang memenuhi kebutuhan dasar mereka. Masing-masing surat mengacu pada kelompok strategi. Nah, jadi ini ada masing-masing surat. Surat ini dalam arti huruf-huruf itunya ya. Jadi W, D, E, P itu ada maksudnya teman-teman. Ini bukan hanya tulisan aja, tapi ini singkatan gitu. Nah, W-nya ini sebenarnya dari bahasa Inggris ya. W-nya ini yang berarti want ya. I want. Ya, I want you. Saya mau gitu. Keinginan gitu. I want to the here. Saya mau di sini. Jadi W ini disingkat sebagai want ya. I want. Atau berarti keinginan, kebutuhan, dan persepsi. Nah, ini yang W ya. Kemudian yang D, doing. Doing ini lebih kepada arah dan melakukan sesuatu. What are you doing? Apa yang kamu lakukan gitu. Jadi setelah itu ada D. What are you doing? Apa yang dilakukan gitu. Kemudian ada E. Nah, E-nya ini yang itu, evaluation ya teman-teman. Jadi setelah itu ada evaluasi dalam diri setelah melakukan hal itu. Dan P-nya ini adalah perencanaan, atau kalau dalam bahasa Inggrisnya ini plan ya. Planning kita ke depan itu seperti apa, planning kita memberikan seseorang agar dia punya plan ke depan seperti apa. Nah, strategi-strategi ini dirancang untuk mempromosikan perubahan. Kalau dalam dunia marketing bicaranya udah seperti dalam dunia marketing ya, bicara promosi ya. Jadi seperti memberikan gambaran untuk mempromosikan diri gitu. Mempromosikan perubahan. Perubahan untuk siapa? Perubahan untuk diri klien pastinya ya. Agar perjalanan permasalahannya itu bisa selesai dan berjalan dengan efektif dan efisien. Kurang lebih itu dari saya teman-teman. Adapun selanjutnya insya Allah saya akan memberikan kepada saudari-saudari kita
penjelasan selanjutnya seputar yang want-nya atau yang W, kemudian yang doing, yang D, kemudian yang E, yang evaluation, dan yang P, yang plans. Nah, kemudian selanjutnya saya berikan kepada saudari kita Siti Rahmawulan atau saudari Syifa Nurpadilah. Terima kasih teman-temannya. Di sini saya akan menjelaskan dari huruf W, yaitu what they want, apa yang mereka inginkan. Nah, pada sistem W ini dia lebih mengetahui apa keinginan dari konselor, kebutuhannya, dan juga bagaimana persepsi. Terapis realita membantu klien dalam menemukan keinginan dan harapan mereka. Semua keinginan ini terkait dengan 5 kebutuhan dasar. Pertanyaan kunci yang diajukan itu adalah tadi yang sudah saya sebutkan, apa yang kamu inginkan, what they want. Melalui pertanyaan yang terapis terampil ini, klien dibantu dalam menentukan apa yang mereka inginkan dari proses konseling dan dari dunia di sekitar mereka. Nah, berguna bagi klien untuk menentukan apa yang mereka harapkan dan inginkan dari konselor dan dari diri mereka sendiri. Selanjutnya yaitu D, what they are doing and their overall direction. Artinya apa yang mereka lakukan dan dari berbagai arah keseluruhan mereka. Nah, fokus pada saat ini dengan pertanyaan kunci yang diajukan oleh terapis kenyataan. Apa yang kamu lakukan? Masalah mungkin berakar di masa lalu. Kalian perlu belajar bagaimana menghadapinya di masa sekarang dengan mempelajari cara-cara yang lebih baik. Nah, untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan, masalah itu harus dipecahkan di masa sekarang atau bisa melalui rencana untuk masa depan. Nah, tantangan terapis adalah membantu klien membuat lebih banyak pilihan yang memuaskan kebutuhan. Di awal konseling penting untuk mendiskusikan dengan klien arah keseluruhan hidup mereka, termasuk kemana mereka pergi dan kemana perilaku mereka membawa mereka gitu. Eksplorasi ini juga merupakan pendahuluan untuk evaluasi selanjutnya, apakah itu arah yang diinginkan atau tidak. Nah, terapis ini memegang cermin di depan klien dan bertanya, apa yang kamu lihat untuk diri kamu sendiri di situasi sekarang dan di masa depan. Seringkali kita perlu yang namanya waktu untuk merefleksi ini menjadi lebih jelas terhadap klien, sehingga mereka itu dapat secara verbal mengekspresikan persepsi mereka sendiri. Tetapi realitas berfokus pada mendapatkan kesadaran dan mengubah perilaku total saat ini. Nah, untuk mencapai hal ini, terapis realitas fokus pada pertanyaan, apa yang kamu lakukan sekarang, apa yang sebenarnya kamu lakukan kemarin, apa yang ingin kamu lakukan yang berbeda di minggu lalu. Nah, apa yang menghentikanmu melakukan apa yang kamu lakukan sekarang? Bisa juga apa yang akan kamu lakukan besok. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan itu bisa kita terapkan kepada klien. Seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada yang E ya. Conduct searching self evaluation. Nah, jadi ini tuh evaluasi diri ya. Jadi evaluasi diri itu ikamusan prosedur terapi realitis. Nah, ini dari terapi realitis ini seperti yang telah kita lihat adalah meminta klien untuk melakukan evaluasi diri berikut ini. Jadi, apakah perilaku kamu saat ini memiliki peluang yang masuk akal untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan sekarang? Dan apakah itu akan membawa kamu ke arah yang kamu inginkan untuk pergi? Nah, itu kan udah secara khusus nih, evaluasi ini melibatkan klien juga untuk memeriksa arah perilaku, tindakan spesifik, keinginan, persepsi, arah baru, dan rencana. Nah, klien juga sering nih menyajikan masalah dengan hubungan yang signifikan, yang merupakan akar dari banyak ketidakpuasan mereka. Nah, konselor juga dapat membantu klien mengevaluasi perilaku mereka dengan mengajukan pertanyaan ini. Contohnya,
Apakah perilaku kamu saat ini membuat kamu lebih dekat dengan orang-orang yang penting bagi kamu, atau apakah hal itu membuat kamu semakin terpisah? Nah, itu contoh cara konselor membantu mengevaluasi perilaku dari klien. Nah, memulai pertanyaan yang bisa juga memulai pertanyaan yang terampil. Lalu konselor juga nih membantu klien ini menentukan apakah yang sedang mereka lakukan adalah membantu mereka. Lalu tanya jawab yang membantu klien dalam mengevaluasi perilaku mereka saat ini dan arah yang mereka ambil. Lalu selanjutnya itu plans. Nah, plans itu yaitu rencana. Nah, di sini tuh rencana itu memberikan klien titik awal pijakan hidup, tetapi rencana di sini juga bisa dimodifikasi sesuai kebutuhan. Nah, selama fase perencanaan ini, konselor juga nih terus-menerus mendesak klien agar mau menerima konsekuensi atas pilihan dan tindakannya sendiri. Nah, rencana juga tidak hanya didiskusikan sehubungan dengan bagaimana nih mereka dapat membantu klien secara pribadi, tetapi rencana juga dirancang dalam hal bagaimana mereka cenderung mempengaruhi orang lain dalam kehidupan klien. Nah, puncak dari siklus konseling terletak. Jadi puncak dari siklus konseling ini terletak pada rencana tindakan. Meskipun perencanaan itu penting, itu hanya efektif jika klien telah melakukan evaluasi diri dan memutuskan bahwa dia ingin mengubah perilaku. Lalu selanjutnya itu, nah sebagian besar juga pekerjaan penting dari proses konseling ini juga melibatkan membantu klien mengidentifikasi cara spesifik untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan mereka. Nah, setelah klien menentukan apa yang ingin mereka ubah, mereka umumnya siap untuk mengeksplorasi kemungkinan perilaku lain dan merumuskan rencana tindakan. Nah, pertanyaan kuncinya itu, apakah rencana kamu itu contoh dari pertanyaan. Lalu proses ini juga membuat dan melaksanakan rencana memungkinkan orang untuk memulai mendapat kontrol yang efektif atas kehidupan mereka. Jika rencana itu tidak berhasil untuk alasan apapun, konselor dan klien bekerja sama untuk menyusun rencana yang berbeda.